Suciyanti Novita Anwar, SIPMN. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa arti dengan rasio keuangan dan fungsinya. Definisi yang pertama itu definisi. Rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan dengan membandingkan berbagai item dalam laporan keuangan. Rasio ini membantu dalam memahami hubungan antara berbagai aspek keuangan perusahaan dan memberikan wawasan yang berharga tentang kesehatan, profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi operasional. Di sini juga rasio memiliki fungsi, yaitu pertama, evaluasi kinerja, yang artinya rasio keuangan membantu para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan manajemen untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan secara objektif. Yang kedua, perbandingan. Perbandingan ini adalah rasio memungkinkan perbandingan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama atau dengan standar industri. Yang ketiga, identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini itu adalah rasio dapat membantu mengidentifikasi masalah keuangan potensial yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Dan yang keempat, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini adalah rasio membantu para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan investasi, pembiayaan, dan manajemen operasi. Baik, alasan melakukan analisis rasio. Analisis rasio keuangan ini memiliki beberapa tujuan utama atau alasannya, yaitu yang pertama ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini adalah rasio membantu menilai kinerja perusahaan dalam berbagai aspek seperti profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi. Dan yang kedua, identifikasi tren. Identifikasi tren ini adalah membandingkan rasio antar periode dapat mengidentifikasikan tren positif atau negatif dalam kinerja perusahaan. Yang ketiga, perbandingan dengan standar, yang artinya ini rasio memungkinkan perbandingan kinerja perusahaan dengan standar industri, pesaing, atau target internal. Dan yang keempat, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini adalah informasi yang diperoleh dari analisis rasio untuk pengambilan keputusan yang lebih baik seperti investasi, pembiayaan, atau manajemen aset. Selanjutnya, bentuk-bentuk rasio keuangan. Berikut adalah beberapa jenis rasio keuangan. Yang pertama, likuiditas. Likuiditas ini adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek. Contohnya seperti rasio lancar dan rasio cepat. Yang kedua, solvabilitas. Solvabilitas ini adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka panjang. Contohnya seperti rasio hutang terhadap ekuitas dan rasio hutang terhadap aset. Yang ketiga, profitabilitas. Profitabilitas ini adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Contohnya seperti margin laba kotor, margin laba operasi, dan pengembalian atas ekuitas. Yang keempat, aktivitas. Aktivitas ini adalah menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya. Contohnya perputaran persediaan, perputaran piutang, dan perputaran aset. Yang kelima dan yang terakhir, pasar. Pasar ini adalah menunjukkan kinerja perusahaan dari perspektif investor. Contohnya rasio harga terhadap laba, rasio harga terhadap nilai buku, dan rasio dividen terhadap laba. Pertanyaan yang keempat, keterbatasan rasio keuangan. Keterbatasan rasio keuangan ini yaitu meskipun bermanfaat, rasio keuangan ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama ada data historis. Data historis ini adalah rasio hanya menggunakan data historis yang mungkin tidak mencerminkan kondisi yang masa
Manipulasi data ini adalah perusahaan dapat